Jemaat yang terkasih, Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, malam ini kita akan mengikuti kebaktian KRT. Kita semua bersyukur masih dianugerahkan kesehatan, nafas kehidupan, sehingga kita dapat berkumpul dalam kebaktian KRT kita malam hari ini. Saya percaya, walaupun hanya lewat online, tapi Tuhan pasti menolong memberkati kita sehingga KRT malam ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mohon pertolongan Tuhan dalam kebaktian KRT malam ini, sekaligus kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat baik bagi kami semua, kami mengucap syukur berterima kasih atas semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, yang sampai saat ini kami masih rasakan. Anugerah kesehatan, nafas hidup, cinta kasih dan berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan, jaga dan lindungi kami selalu. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, mari berkati akan KRT kita malam hari ini, dari awal sampai akhirnya mau jadi seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga akan membaca dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari pertama Petrus 3 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-22. Pertama Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22 yang berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan bahan dari Sinode GKP dengan tema ketersadaran pada Kristus adalah kekuatan utama menghadapi tantangan kehidupan. Jemaat yang terkasih, dalam 1 Petrus 18 ayat 19, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Pembacaan firman Tuhan malam ini memberitahukan kepada kita semua ini telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Ini bukan dengan perak atau emas,
atau dengan uang, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan bercacat. Mengapa Tuhan mau melakukan semuanya kepada kita? Siapa sih kita ini sehingga Tuhan mau melakukannya? Seorang yang pantas untuk menerima hukuman, tetapi begitu dikasihinya kita, Dia bela dan bebaskan kita dari hukuman. Dalam ayatnya yang ke-21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Surat 1 Petrus digolongkan sebagai surat pastoral yang ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil. Jemaat di sana pada umumnya merupakan jemaat yang berasal dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, di mana mereka hidup dalam hidup hedonis. Hedonis di sini yaitu hidup mereka pesta pora, hawa nafsu dan kemabukan. Namun semenjak mereka bertobat dan baptis, mereka tidak ikut lagi, bahkan tidak tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa. Tentu saja pilihan untuk tidak lagi hidup dalam dosa mengandung konsekuensi. Mereka harus mau hidup menderita di dalam kebenaran. Penderitaan itu bersumber dari fitnaan masyarakat sekitar yang tersinggung karena orang-orang Kristen di Asia Kecil tidak lagi bergabung dalam pola hidup kebanyakan kala itu. Tetapi demikian, jemaat di Asia Kecil saat itu memandang tantangan hidup mereka sebagai keuntungan. Mereka tidak boleh takut dan khawatir terhadap siapapun. Mereka harus tegar seperti Kristus yang dalam kehidupannya juga menderita dan ditolak. Surat 1 Petrus ini mengajak mereka tetap bertahan dalam penderitaan. Jangan sampai penderitaan yang mereka alami membuat mereka goyah lalu kembali ke kehidupan yang lama. Jemaat yang terkasih, jemaat di Asia Kecil meneladani Kristus bahwa penderitaan bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi. Bahkan tak jarang dalam penderitaan itu, seseorang dapat melihat makna hidup yang indah yang tidak akan pernah ditemukan oleh orang-orang lain. Mereka harus melihat pemeliharaan Allah akan terus ada bagi mereka dan menjadi kekuatan yang tidak pernah surut. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saat ini masa pandemi COVID sedang mewabah, membuat kita semua merasa khawatir dan takut. Hidup kita dibayang-bayangi ketakutan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita. Kita sebagai orang Kristen harus selalu percaya dengan pertolongan dan kuasa Tuhan Yesus. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Sehingga kita semua bisa tahan berdiri sampai dengan saat ini. Mari Bapak Ibu, kini saatnya kita harus dekat dengan Tuhan. Buka selalu komunikasi kita dengan Tuhan setiap saat. Minta hikmat pertolongan dari Tuhan. Apakah kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Atau mengandalkan kekuatan kita? Bagaimana Tuhan mau mengenal kita? Sedangkan kerinduan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam dari diri kita tidak ada. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Tuhan mau kita selalu berhubungan dengan Dia. Jangan jauh dari Tuhan. Hiduplah menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu memancarkan garam dan terang dimanapun kita berada. Hiduplah untuk sebuah tujuan. Kalau kita punya tujuan hidup ini, tidak akan gampang menyerah apapun tantangannya. Masa sulit datang, tantangan datang, ini membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Sekarang saatnya kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh takut susah. Orang Kristen tidak boleh takut tantangan. Untuk apa kita punya iman kalau kita takut sama tantangan? Tantangan datang membuktikan Tuhan hidup dan berkarya dalam hidup kita sekarang dan selamanya. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih, minta terus kekuatan dari Allah yang membuat kita bertahan dalam badai ini. Bahkan lebih indah, kita akan dipakai sebagai alat-alatnya untuk menyatakan kasih-Nya. Kita berserah hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan pasti bersama-sama dengan kita.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan saya pada malam hari ini, saya punya cerita yang saya baca tentang seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya tentang sebesar apa itu kuasa Tuhan. Ada seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, Tuhan itu sebesar apa sih?" Ayah itu melihat ke atas, dia melihat pesawat terbang yang sedang lewat. Lalu ayahnya bertanya kepada anaknya, "Menurut kamu sebesar apa pesawat itu?" Lalu anaknya menjawab, "Kecil banget ayah, aku saja hampir tidak bisa melihat." Kemudian ayah membawa anak itu ke bandara. Ayahnya bertanya kepada anaknya, "Menurut kamu seberapa besar pesawat itu?" Jawab anaknya, "Besar banget ayah." Lalu ayahnya berkata, "Kebesaran Tuhan itu tergantung seberapa dekat engkau dengan Dia. Semakin kamu dekat dengan Dia, semakin kamu merasakan kebesarannya." Selamat malam, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan syukur kita dilandasi dari firman Tuhan Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, "Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita bawa persembahan kita dalam doa sekaligus doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur berterima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat memberikan persembahan kepadamu. Mari Bapa, berkati persembahan kami ini, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini untuk pelayan kasih-Mu yang nyata di tengah jemaat kami di sini. Dan ajarlah kami juga untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang suci kudus kepadamu. Bapa kami saat ini akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, kasih-Mu,
anugerah nafas hidup dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu hidup berkenan kepadamu, hidup tidak takut dalam menghadapi tantangan kehidupan, hidup mau percaya dan setia terhadap kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami semua bisa semakin dekat dengan Tuhan dan dapat merasakan kebesaran kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa bagi jemaat kami GKP Yeruel Cibubur. Tuhan Yesus selalu jaga kami semua, berikan kami kesehatan, sukacita dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus melindungi kami semua, sehingga tantangan kehidupan yang kami hadapi, kami mampu untuk melewatinya ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk tetap setia dan taat kepadamu, dan mau percaya akan kuasa-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang selalu hidup akan takut akan Tuhan, dan selalu mau serahkan hidupnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi anggota jemaat kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Mari Tuhan Yesus datang, kasihanilah mereka, tolonglah mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kekuatan pertolongan, dan kami percaya semua akan sembuh dari penyakit ini ya Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang membantu proses kesembuhan mereka Tuhan, para dokter, obat-obat yang mereka minum, keluarga yang selalu memberikan dukungan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi kami, gereja kami GKP Yeruel Cibubur. Berkati program-program kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mencari kehendak Tuhan dalam melakukan pelayanan kami ini, sehingga pelayanan kami ini berkenan kepadamu dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Agus Triampi bersama ibu dan anaknya. Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kehidupan mereka. Berkati pelayanan pendeta kami, agar semua yang Ia programkan dalam pelayanan kami ini Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Ibu Majelis beserta keluarga, pengurus sektor beserta keluarga, komisi-komisi, dan TPKJ ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, berkati program-program yang telah kami susun untuk pelayanan kami di sini ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, kesetiaan, hati yang selalu menopang dan mendukung satu sama lain, agar kami sanggup dan mampu untuk melakukan pelayanan kami di sini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi dunia, bangsa, dan negara kami, khususnya Indonesia tercinta ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini, kasihani kami ya Tuhan, terutama saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam. Tolonglah saudara-saudara kami ini, berikan mereka kekuatan dalam menghadapi semua ini, sehingga mereka mampu untuk melewati tantangan bencana alam ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi dunia yang sedang menghadapi virus COVID-19. Tuhan kasihani kami, tolong kami, berikan kuasa-Mu sehingga anak-anak Tuhan dapat menemukan cara yang terbaik untuk menangani COVID ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari Bapak Presiden sampai pemerintah yang paling rendah, RT RW. Berkati mereka, berikan hikmat-Mu kepada mereka sehingga mereka bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, menjadi pimpinan yang takut akan Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, inilah pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Doa hamba-Mu ini tidak sempurna ya Tuhan, tapi Tuhan mari dengarlah doa hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan mau sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan buat kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah kita akan berakhir. Tapi sebelum ini marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.